Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya Yuafa Faurel Yahya, mahasiswa semester 2 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Universitas Islam Majapahit, Mojokerto. Nah, saya melalui video kali ini akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah Pemikiran Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Syarif Kholili. Oke, dosen saya yang nyentrik gitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini soal yang diberikan oleh dosen saya adalah jelaskan apa saja kepentingan ekonomi politik orang Quraisy Mekah yang bakal terganggu jika agama yang dibawa oleh Muhammad dipeluk oleh masyarakat Arab Mekah. Nah, itu adalah soalnya. Kita slide ke video berikutnya. Jadi perlu diketahui teman-teman semua bahwa pada masa sebelum Mekah itu masyarakat Mekah khususnya masuk agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Rasul mengalami banyak pertentangan oleh lingkungan Arab Quraisy atau orang Mekah. Di antaranya yang pertama adalah materialisme. Yang kedua ada kapitalisme. Yang ketiga ada paganisme. Nah, ketiganya ini adalah paham atau pandangan hidup orang Mekah pada masa sebelum Mekah menjadi bagian dari agama Islam. Itu kita masuk ke yang pertama tadi, ada materialisme. Materialisme dari hukum bacanya saja materi. Menurut bahasa materi sudah punya keterkaitan, mempunyai kesinambungan dengan hukum ekonomi ya, ada urusannya dengan ekonomi. Nah, orang Arab itu dulu sangat materialistik sekali. Mereka sangat menuhan-nuhankan materi. Materi itu apa? Sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa mereka lihat dengan panca indera mereka. Jadi orang Arab sangat menuhan-nuhankan sesuatu yang berbau materi, berbentuk materi dan bersifat materi. Jadi mereka sangat kekeh dengan penglihatan mereka terhadap apa saja, mau itu dari segi religius, dari segi ekonomi atau dari segi sosial. Yang kedua tadi yang seperti saya katakan ada kapitalisme. Kapitalisme ini juga mempunyai hukum ekonomi yang sangat berkaitan sekali, adalah pandangan ekonomi, pandangan hidup. Nah, intinya kapitalisme ini adalah mencari keuntungan dengan modal yang terbatas. Artinya saya harus untung tapi modal saya sedikit, itu adalah kapital. Nah, itu pengetahuan terhadap kapital yang sangat sederhana seperti itu. Nah, orang Mekah, orang Arab pada waktu itu juga mempunyai pemikiran seperti itu. Karena pandangan mereka semua adalah materi, materi, dan materi. Sehingga mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dampaknya adalah mereka tidak menghiraukan batasan-batasan yang norma-norma agama. Mereka membabat semua itu, yang penting saya untung. Nah, itu adalah salah satu yang ditentang oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Nah, dampak dari kapital ini akan mewujudkan, akan menimbulkan bahwa tidak ada lagi hukum halal dan haram. Karena yang haram bisa jadi halal, yang penting saya untung. Yang haram malah akan semakin haram. Nah, itulah terhijabnya logikanya orang Arab pada waktu itu. Jadi mereka tidak pernah menghiraukan budak di mana-mana. Mereka memakai hukum budak, manusia dijual belikan secara luas, terbuka. Ada hukum manusia ini tidak dimanusiakan, sangat tidak manusiawi. Nah, itu semua mempunyai kesinambungan dengan materialistik tadi.
bahwa memang materialistik itu sangat berbahaya dan berdampak pada pandangan hidup manusia. Gitu. Riba juga menjadi bagian daripada politik ekonomi masyarakat Makkah. Gitu. Itu sangat akan terpengaruh dengan kalau seandainya orang Makkah ini akan beragama Islam, gitu loh. Mereka sudah tidak lagi mendapatkan keuntungan, mereka sudah tidak lagi mendapatkan kekayaan dengan sesuatu yang mudah, gitu loh. Akan sulit, gitu loh. Nah, dampak ujung dari kapital ini akan merusak moral, merusak akidah, merusak akhlak manusia. Nah, itu adalah contoh. Nah, contoh termudah yang sering kita ketahui adalah mengurang-urangi timbangan. Nah, itu adalah contoh dari hukum kapitalisme atau kapitalis. Jadi sering memanipulasi hukum timbangan. 1 kilo ditimbang tapi tidak 1 kilo, tapi bayarnya 1 kilo. Nah, itu kan mencari keuntungan sendiri, tapi modal kita kan tidak banyak. Nah, ini yang dilakukan atau dipraktekkan di Arab pada zaman Nabi ketika beliau menyebarkan agama Islam, berdakwah. Itu. Baik, selanjutnya adalah paganisme. Paganisme ini dari kata pagan. Pagan itu artinya adalah berhala. Jadi orang Arab dulu itu cikal bakalnya menyembah berhala, ya ini dari paganisme, adalah aktivitas menyembah berhala. Ya, saya yakin semua teman-teman sudah tahu, rekan-rekan semua sudah tahu lah aktivitas berhala, keberhalaan seperti apa dulu lah. Ini juga ada keterkaitan dengan ekonomi. Apa? Yang seperti saya katakan tadi, mereka sangat melihat hukum materi, mereka sangat melihat fisik, mereka sangat melihat sesuatu yang terlihat itu adalah akan membawa kemuliaan, membawa kekayaan. Mereka sangat menuhan-nuhankan seperti itu. Hingga apa? Mereka bikin patung-patung itu untuk sebagai perantara doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka berpikir bahwa doa saya disampaikan oleh patung ini. Nah, suatu kehijaban rasionalnya bangsa Arab pada waktu itu adalah ketika mereka mau berdoa di hadapan berhala, mereka menaruh uang sesaji yang berbentuk uang. Jadi seperti apa yang saya katakan di awal, jadi ketika mereka mau berdoa, mereka memberikan sesaji. Nah, sesaji inilah yang pada akhirnya memunculkan pikiran bahwa patung saja seperti ini mampu menghasilkan uang. Artinya apa? Mereka sangat membudayakan seperti itu sebagai hukum aktivitas politik ekonomi. Kenapa? Karena pandangan mereka sudah materialistik. Gitu. Patung bisa memberikan uang. Padahal secara logika uang ini dari yang berdoa. Artinya patung tidak pernah mungkin menghasilkan uang. Tapi mereka tidak pernah menyadari itu karena tertutupnya rasional berpikir mereka. Tuh. Nah, 3 pandangan hidup ini berlarut-larut, bertahun-tahun bertahan. Sehingga selama kurang lebih 23 tahun Nabi menyebarkan berdakwah untuk menyebarkan agama Islam di sana, mendapatkan banyak pertentangan yang baik. Nah, dari ketiga tadi, efek dari materi digabungkan, dibaurkan dengan kapitalisme, akhirnya mereka punya pandangan bahwa Tuhan juga harus menghasilkan uang juga, gitu loh. Artinya sesuatu yang tidak terlihat harus bisa menghasilkan uang. Maka dari itu, karena pandangan pengaruh kapitalisme, mereka membuat berhala seperti gambaran Tuhan seperti itu. Ketika mereka mau, seperti apa saya katakan tadi, mereka mau berdoa, memanjatkan doa, memberikan uang. Nah, itu sebagai contoh yang menarik di sana. Tapi tidak untuk dicontoh. Itu ya.
Jadi kapital ini semua pandangan apa yang dimiliki harus menguntungkan atau menghasilkan uang. Jadi setiap aktivitas saya, setiap pokal gaweku harus menghasilkan uang. Nah, itu. Namun setelah Rasulullah SAW ini hadir di situ, ketiga pandangan ditentang, dilawan, dan dilarang, mendapat pertentangan, ya. Karena Rasulullah menekankan bahwa kemuliaan manusia ini bukan dari kayanya, bukan dari hartanya seberapa, bukan dari berglamor-glamornya mereka, bukan dari ini. Tapi Rasul mengatakan bahwa mulianya manusia adalah hubungannya dengan Allah seperti apa, hubungannya dengan manusia seperti apa. Itu dilihat manusia yang mulia, dilihat dari situnya. Itu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa ada 3 poin yang kita perhatikan, ada 3 poin yang kita berikan garis bawah, bahwa memang yang pertama adalah materialisme atau materialistik, yang kedua ada kapitalisme, yang ketiga ada paganisme. Semuanya itu adalah aktivitas politik ekonomi yang dilakukan berlarut-larut, berlangsung selama bertahun-tahun oleh masyarakat bangsa Arab. Saya kira demikian jawaban yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya uraikan. Ada belepotan kata yang saya ucapkan, saya memohon ketulusan kepada teman-teman semua yang melihat video saya, termasuk Bapak pengampu saya yang baik hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya dari lubuk hati yang paling dalam. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.